Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class, how are you this morning? Hopefully all of you are fine. Oke, kita ketemu lagi di English class chapter 6 for the 8th grade of SMP IT Anida Sokaraja. Before that, before we study, please pray and hopefully pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, sebelum kita membahas pelajaran hari ini, Usnuri punya kalimat di sini. Kalimatnya, you can say the word in 5 times. Jadi kalian bisa mengucapkan kalimat ini 5 kali. Nah, tujuannya buat melatih kita untuk lidahnya nggak keluh saat bicara bahasa Inggris. Here are the words. Oke, yellow butter, purple jelly, red jam, black bread, spread it thick, say it quick. Nah, you can say it in 5 times. Jadi kalian bisa mengucapkannya 5 kali ya. Itu untuk senam mulut saja sebelum kita mulai pembelajaran. Oke, next kita mulai pembelajaran hari ini. Table of contain. Kita mau belajar apa aja sih? First, kita mau belajar kalimat dengan kata there is. Kemudian, the second one is there are. And then the third one, how to apply there is and there are in the sentences. And then the fourth section, the exercise of there is and there are. Oke, kita langsung ya. Nah, there is sama there are itu apa sih? Jadi, there is sama there are itu artinya ada. Mereka sama-sama artinya ada. There is ada, there are ada. Nah, bedanya apa? What are differences? Jadi, kalau there is itu menunjukkan keberadaan benda di mana benda itu cuma ada satu atau tunggal atau singular. Jadi bendanya ada satu. Kalau ada bendanya satu berarti dia pakai there is. Nah, biasanya setelah kata there is itu diikuti artikel sama an. Nih ya. Jadi ada sama an gitu. Nah, itu untuk menunjukkan kata sebuah atau seorang. A book gitu. Sebuah buku gitu. A boy, seorang anak laki-laki gitu. Nah, itu there is sama itu there is. Bedanya apa? Sama an nanti kita bahas ya. Kemudian there are. There are itu artinya ada, menunjukkan keberadaan suatu benda yang jumlahnya jamak atau banyak atau lebih dari satu. Nah, biasanya benda yang lebih dari satu itu nanti ada imbuhannya, yaitu imbuhan S, yaitu imbuhan S atau IS di akhir kata. Book jadi books gitu. Box jadi boxes gitu. Box jadi boxes gitu. Itu ada. Nah, jadi there is sama there are itu artinya ada ya teman-teman. Oke, next. Nah, lanjut. There is. Nah, have a look on the picture. Ini ada gambar, terus kita membuat kalimat dengan kata there is. Ada. The first sentence. There is a bottle on the table. Jadi, ada sebuah botol. There is ada a bottle, sebuah botol on the table, di atas meja. Next. There is a lunch box near the rice bowl. Ada sebuah kotak makan dekat dengan mangkok nasi atau tempat nasi. Gitu. Next. There is a knife in my dining room. Oops, sorry. Jadi ada sebuah pisau, ini ada pisau ya. Nah, ada sebuah pisau di ruang makanku, betul ya?
karena pisaunya ada satu, jadi pakainya there is ditambahin dengan artikel sebuah, terus bendanya knife gitu. Oke, lanjut. Nah, contoh lain, the other example. First, there is a glass on the table. Nah, berarti artinya ada sebuah gelas di atas meja. There is a bottle under the table. Ada sebuah botol di bawah meja. Gitu. Ini pakainya kata ya, karena sebuah. Terus, there is an apple in the refrigerator. Nah, bedanya apa? Tadi di atas kita bahas kok di bawah ada an. Jadi, digunakan kalau bendanya itu diawali dengan huruf konsonan. Glass itu kan G. G itu kan konsonan, jadi pakainya glass. Bottle. Bottle itu kan depannya huruf B. Nah, B itu kan konsonan, jadi artikelnya itu pakainya Sedangkan ini apple. Apple itu huruf pertamanya adalah A. Nah, A itu kan adalah vokal. Nah, kalau vokal artikelnya itu jadi en gitu. Terus owl. Owl itu kan huruf awalnya adalah O. Nah, dia adalah vokal. Jadi artikelnya itu adalah en. Bedanya sama en. Jadi itu diikuti kata benda yang depannya huruf konsonan, sedangkan itu untuk kata benda yang depannya adalah huruf vokal, gitu ya. Next, setelah there is, kita bahas there are. Have a look on the picture again. Nah, picture-nya masih sama ya, there are. Ada tapi yang banyak. Nah, contoh. There are 5 plates on the table. Jadi, ada 5, ini jumlahnya, ada there are ada 5 plate. Plate itu kan piring. Nah, karena piringnya ada 5, jadi belakangnya tambahin s gitu. Jadi ada 5 piring di atas meja. There are 5 plates on the table gitu. Next, there are 6 chairs in my dining room. Ada 6 kursi di ruang makanku. Chair-nya itu ditambahin s karena lebih dari 1, kan ada 6 kursinya, jadi ditambahin s kata bendanya. Next, there are 2 bowls on the table. Ada 2 ya ini bowls. Nah, ada 2 mangkok. Nah, mangkoknya ditambahin s karena lebih dari 1 on the table, di atas meja. Itu there are. Next, contoh yang selanjutnya. Oke, there are 3 pictures on the wall. Ada 3 gambar di dinding gitu. Terus lanjut, there are some boxes in the shop. Jadi ada beberapa box di toko. Nah, ini kita pakainya there are karena banyak. Some ditunjukkan dengan kata some. Tunjukkan dengan kata some. Some itu banyak ya. Beberapa. Jadi there are some boxes in the shop. Jadi ada beberapa box. Nah, karena ini boxnya ada beberapa, berarti kan lebih dari 1. Jadi dia ditambahin es gitu. Next, there are 5 kinds of flowers in the garden. Ada 5 jenis bunga di kebun. There are 6 children in our classroom. Jadi ada 6 anak-anak di kelas kita. Nah, children itu anak-anak ya, lebih dari 1. Nah, kalau 1 itu apa? Kalau 1 itu child. Kalau 1 itu child. Kalau lebih dari 1 anaknya itu children
Gitu ya teman-teman. Next, there are 2 mice in my kitchen. Jadi ada 2 tikus. Tikus itu kan aslinya mouse. Nah, karena dia jamak, berubah jadi mice. Jadi tadi seperti yang Musnuri bilang, ada kata benda yang irregular, yang tidak beraturan, dimana dia kalau jumlahnya banyak itu berubah, nggak bisa ditambahin s atau is gitu. Jadi kayak children, itu tadi kan awalnya child, karena banyak dia jadi children. Kayak mouse, mouse tikus 1, kalau tikusnya lebih dari 1 dia pakainya mice gitu. There are 2 mice at my kitchen. Next, sentences. Kita ke sentences. Nah, ini contoh kalimatnya. Ada kalimat positif, ada kalimat negatif, ada kalimat tanya. Kalimat positifnya bagaimana? Contoh, there are some motorcycles in the parking lot. Jadi ada beberapa motor di tempat parkir, di area parkir. Nah, seperti yang udah kita pelajari ya, kenapa pakai there are? Karena bendanya lebih dari 1, some motorcycles. Terus yang kedua, there is a cup on the table. Jadi ada sebuah cup atau cangkir di atas meja gitu. Nah, kita mengubah kalimat pertama ini menjadi kalimat negatif. Kalimat negatif itu kalimat yang ada not-nya, tidak arti. Artinya itu ada tidaknya. Contoh, there are not some motorcycles in the parking lot. Jadi tidak ada beberapa motor di tempat parkir gitu maksudnya. Nah, itu kan ada there are ditambahin not. Nah, itu bisa disingkat jadinya there aren't gitu. Are not-nya bisa disingkat jadi aren't. There aren't some motorcycles in the parking lot. Yang kedua, there is not a cup a cup on the table. Jadi tidak ada cangkir di atas meja gitu. Nah, is not itu bisa disingkat jadi isn't. Jadinya there isn't a cup on the table gitu. Next, untuk kalimat tanya, itu kan kalau kalimat positifnya itu kan katanya ada sebuah cangkir di atas meja. Nah, kalimat tanyanya berarti kan apakah ada sebuah cangkir di atas meja? Ada kata apakah di situ. Nah, untuk kalimat tanyanya itu tinggal dibalik, teman-teman. Kalau di sini kan there are. Nah, kalau kalimat tanyanya tinggal dibalik are-nya dulu. Are there some motorcycles in the parking lot? Jangan lupa ada tanda tanya di bagian akhir. Itu yang menunjukkan adalah kalimat tanya gitu. Kalau kalimat tanya ya ada tanda tanyanya gitu. Terus yang selanjutnya, kalau kalimat positif itu kan there is, ada. Nah, sekarang kalau kalimat tanya atau interrogatifnya, jadi dibalik is-nya dulu baru there. Is there a cup on the table? Jangan lupa ada tanda tanyanya. Gitu ya, cuma dibalik aja. There is jadi is there. Itu artinya apakah ada gitu. Next. Nah, untuk interrogative sentence, kalimat tanya. Tadi kan nanya apakah ada cangkir di atas meja gitu. Nah, dijawab dong ada atau enggak gitu. Nah, sekarang contoh kalimatnya. Is there any book in the drawer? Apakah ada buku di dalam laci? Nah, kalau ada jawabannya yes there is, karena kalimat tanyanya menggunakan there dan is. Jadi yes there is gitu. Terus kalau nggak ada jawabannya apa? No there is not. Atau bisa disingkat, is not-nya itu bisa disingkat jadi isn't gitu. No there isn't. Next, contoh selanjutnya ini pakai are. Are there many boys in your class? Nah, kalau jawabannya ada, banyak, kan apakah ada banyak laki-laki
Apakah ada banyak anak laki-laki di kelasmu? Nah, kalau jawabannya ada, iya banyak. Jawabannya yes, there are. Kenapa pakai are? Karena pertanyaannya itu pakai are. There are gitu. Tergantung jenis pertanyaannya ya teman-teman. Kalau pertanyaannya pakai is, berarti jawabannya juga pakai is. Kalau pertanyaannya pakai are, jawabannya pakai are. Kemudian kalau nggak ada, jawabannya apa? No, there are not. Are not-nya bisa disingkat jadi aren't gitu. No, there aren't gitu. Itu ya. Nah, sekarang the fourth one, exercise. Kita coba latihan ya. Let's try. Number 1. Okay. There titik-titik two curtains on the window. Ada dua korden di jendela. Nah, pakainya apa nih? There are apa is gitu. Di sini kan ada two curtains. Itu kan menunjukkan jumlah 2 korden. Berarti kan lebih dari 1. Jadi jawabannya are. There are 2 curtains. Lanjut. Ada kata there titik-titik a small toy car under the chair. Nah, itu kan ada kata itu kan menunjukkan sebuah small toy car gitu. Jadi kalau menunjukkan berarti dia adalah 1. Jadi jawabannya is. There is a small toy car under the chairs. Lanjut. Bla 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 bla. Pink doll on the sofa. Pink doll, ada boneka pink di atas sofa. Nah, cara mencari tahu dia pakai there is atau there are gimana? Lihat bendanya. Bendanya itu ada 1 atau banyak? Pink doll-nya ada berapa? Ada 1 kan? Karena nggak ada s, tambahan s di situ. Jadi dia pakainya there is gitu. Nah, kita lanjut. Di sini ada kata bla 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 children in the classroom. Tadi children itu menunjukkan, nah kalimat ini bendanya, kata bendanya adalah anak-anak. Nah, anak-anak itu banyak apa sedikit? Children-nya itu menunjukkan banyak apa sedikit? Nah, banyak. Jadi kalau banyak dia pakai there are gitu. Nah, how to change in the interrogative sentence, kalimat pertama sama kalimat kedua kita mau ubah jadi kalimat interrogatif. Kalimat nomor 1 ya. Kalau kalimat interrogatif itu kan tadi tinggal dibalik aja. There are-nya tinggal dibalik jadi are there. Jadi kita ubah are there two curtains on the window. Jangan lupa tanda tanyanya ya. Apakah ada 2 korden di window, di jendela? Terus lagi kalimat keduanya itu kan there is, berarti tinggal dibalik aja. Is there a small toy car under the chairs? Apakah ada mobil mainan kecil di bawah kursi gitu. Itu cara mengubahnya gitu ya. Oke. That's all for our meeting, guys. Hopefully you can get the materials. Semoga bisa bermanfaat pembelajaran hari ini. Dan untuk latihannya, kalian bisa mengecek di Google Classroom. Jadi Usnuri share latihan soalnya ada di Google Classroom. Silakan dikerjakan. Dan untuk teman-teman, selamat belajar. Tetap jaga kesehatan, tetap menerapkan protokol kesehatan 3M, dan see you when I see you. Thank you very much. I'm sorry for my mistakes, for many mistakes I did, and this is the last one. Thank you again, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.